dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di live kajian interaktif, dan episode ini adalah pembahasan tentang tarbiyah pendidikan atau tarbiyah Islamiyah, dan program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC-MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC-MHI Hafizahullahu Ta'ala langsung dari kota Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah, tamam. Bikhair. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz sudah bisa live pada hari ini Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Oh iya Ustaz. Baik Ustaz. Muslimin. Baik Ustaz. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan kepada guru kita Al-Ustadz Nafi Hafizahullah Ta'ala dipersilakan untuk menasihat pembukanya Ustaz. Falyafadhal maskura ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala nikmatnya. Kita berada di dalam nikmat al-Islam, nikmat iman. Khususnya di hari-hari ini kita sedang berada di dalam berbagai macam ujian. Dan setiap hari sesungguhnya, bahkan setiap waktu, bahkan setiap menit dan setiap detik adalah ujian bagi seorang muslim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal keburukan meskipun sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Setiap orang akan berada di dalam al-ardu, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumal qiyamah. Dan akan ditanya tentang berbagai nikmat, nikmat usia, nikmat waktu, dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seluruhnya kepada manusia. Di antara yang paling berharga dari segala nikmat itu adalah nikmat al-waqt, yaitu nikmat waktu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh hari di masa tersebut sudah menyampaikan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan keduanya. As-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Bahkan tidak ada di antara din yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wahyukan kepada seluruh al-anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam yang memperhatikan
al-waqt atau waktu sebesar yang diperhatikan oleh ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat yang sangat masyhur, wal asri, demi masa. Waktu yang sangat berharga. Setiap saat kita dimintai pertanggungjawaban. Di penghujung akhir tahun seperti ini misalnya, kadang-kadang orang baru nyadar bahwasanya kita mempunyai banyak perbuatan-perbuatan yang ternyata setelah dilihat, setelah dimuhasabah, kekurangan-kekurangan itu terjadi. Bagaimana kewajiban-kewajiban mungkin tidak sempurna kita lakukan, apalagi yang sunnah-sunnah ternyata banyak yang kita tinggalkan. Padahal waktu tersebut adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Nah, di waktu yang sekarang ini mungkin lebih pas untuk kita sampaikan. Di akhir waktu miladi atau akhir tahun miladi, yaitu khususnya di bulan Desember, kadang-kadang orang kemudian beramai-ramai ya melakukan berbagai upaya sesungguhnya ingin mengambil hikmah, yaitu bahwasanya dijadikan akhir sebagai muhasabah dan sekaligus sebagai starting yang baik. Di dalam Islam kita mengenal ada 12 bulan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, ya. Dimulai dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita semuanya Muharram, dan di bulan Muharram ada amalan sunnah, ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita baik dengan lisannya ataupun dengan mencontohkan kepada kita di dalam menghormati waktu, di dalam menghormati bulan tersebut adalah dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntunkan. Ya. Maka apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan di bulan Syawal, apa yang harus dilakukan di bulan Sya'ban, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan seterusnya. Tanpa hal tersebut, maka sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang sia-sia, sedang melakukan sesuatu yang merugi, karena hakikatnya kita tidak menggunakan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kalender Hijriyah tidak merayakan dengan perayaan-perayaan tertentu, ya, kecuali apabila ada dalil, kecuali apabila ada ibadah yang memang disyariatkan, maka demikian pula kita pada waktu-waktu yang lain. Di akhir bulan miladi ini, ya, kita juga tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat sayangkan, ya, kadang-kadang di akhir tahun begini, di saat mungkin juga ujian kepada kita semakin banyak, orang malah melakukan euforia yang tidak semestinya, ya. Laki perempuan misalnya keluar di malam tahun baru, ya, dan menjadikan itu sebagai sebuah, ya, momen buat mereka. Akan tapi tentu saja yang tidak syar'i, apalagi belum ada ikatan pernikahan, yang sudah ada ikatan pernikahan saja keluar kalau untuk tujuan-tujuan yang tidak syar'i, melakukan kemungkaran, apalagi sekarang berkerumun juga termasuk hal yang sedang kita hindari bersama, sedapat mungkin kita hindari menjaga kesehatan. Maka seluruh kemungkaran-kemungkaran yang mungkin terjadi pada malam tahun baru, khususnya di tahun miladi ini, harus kita hindari, khususnya sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu nasihat pembuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bisa jazakallahu khairan atas nasihat pembukanya Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Dan Ikhwatul Islam, kami informasikan pada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan mohon izin Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Baik Ustaz. Bismillah, pertanyaan pertama dari Aminah di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nafi.
bagaimana caranya mendidik anak setelah pernikahan. Kami punya putri usia 18 tahun. Setelah tamat dari pondok, sudah kami nikahkan. Anaknya bersedia, calonnya juga anak thalabul ilmi yang insya Allah soleh. Alasan kami nikahkan dahulu adalah selain menutup fitnah dunia dan menyempurnakan agamanya. Lantas saat ini meski putri kami sudah punya anak 1 tahun, tampak sekali dia seperti belum siap. Tidak pernah rapi, sering pelupa, ceroboh, malas belajar. Padahal dulu dia hafal 14 juz, Ustaz. Kepada anaknya pun tidak teliti. Kepada anaknya pun tidak teliti. Anaknya sering jatuh karena lepas dari pengawasannya. Kami sudah nasihati dan beri motivasi, tapi sepertinya dia tidak mengerti dan terus melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana caranya ya Ustadz? Bagaimana cara suaminya juga agar bisa mendidik istrinya? Fadhal Ustadz. Nah, barakallahu fiha wa barakallahu di putrinya dan juga menantunya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Saya pernah ditanya tentang anak menikah pada usia dini. Ya. Saya jawab bahwa permasalahannya bukan dini pada usia, akan tapi dini pada ilmu dan persiapan. Ya. Artinya mungkin tidak terlalu bermasalah untuk usia-usia apalagi sudah 18 tahun ya. Artinya sudah insya Allah siap untuk menjalani rumah tangga baik secara fisik ataupun secara psikis. Tetapi memang yang perlu dipersiapkan sebelumnya adalah baik berkaitan dengan ilmu syar'i ataupun berkaitan dengan ilmu rumah tangga. Ya. Kenapa saya katakan ilmu syar'i dan ilmu rumah tangga? Ilmu syar'i artinya adalah tujuan daripada pernikahan dan ilmu-ilmu yang berkaitan juga dengan hukum munakahat, hukum yang berkaitan dengan memelihara, mengasuh anak, ya, kemudian talak khulu dan seterusnya. Kemudian ilmu tentang rumah tangga, artinya rumah tangga secara umum adalah bagian daripada manusia dalam kapasitasnya sebagai seorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan, ya. Maka menjadi sebuah keluarga itu mempunyai ilmu tersendiri dan pengalaman-pengalaman tersendiri. Yang pertama bahwasanya apa yang diceritakan itu bisa saja terjadi pada siapapun, ya. Utamanya adalah dari orang yang baru saja menikah, ya. Karena orang yang baru saja menikah berarti dia membuka pengalaman yang benar-benar baru, ya. Yang tadinya dia mungkin berpikir untuk dirinya sendiri, sekarang dia harus berpikir minimalnya untuk berdua, yaitu untuk suaminya dan juga untuk dirinya. Kemudian ketika sudah ada anak, maka berpikir untuk anaknya. Belum dia berada di lingkup mertua masing-masing, ya. Laki-laki terhadap mertuanya, perempuan terhadap mertuanya. Nah, apa yang terjadi bisa jadi adalah kurang siap baik secara psikis, ya, ataupun wallahu taala alam memang belum ada ilmunya, ya. Adapun secara psikis maka perlu adanya penguatan, ya. Perlu adanya penguatan kepada yang bersangkutan secara terus-menerus, ya, bahwasanya perlu baik orang tua dari perempuan ataupun dari laki-laki menguatkan secara mental. Kan berat juga anak misalnya usia 18 tahun itu kadang-kadang masih sifat-sifat remajanya masih dominan, ya. Begitu dia tiba-tiba punya anak, tidak semuanya siap, ya. Maka terjadi kekagetan tertentu, ya. Tapi bagaimana dia mensikapi itu, bahwa itu adalah karunia dan tidak menjadi penghalang untuk tetap
menjaga keremajaannya dalam usia tersebut. Ya, anak baru pertama ini subhanallah, di satu sisi kita mungkin punya rasa sayang yang begitu tinggi terhadap anak kita, tetapi kita ternyata kemudian dibuat tiba-tiba capek, pagi hari, siang hari, malam hari, hampir-hampir tidak pernah berhenti seorang ibu ya mengurusi anaknya. Dan di sini suami juga harus paham dari sisi ini ya, bahwasanya setelah secara psikis dikuatkan, maka yang kedua adalah bagaimana mengasuh anak di usia tersebut ya. Orang tua misalnya ini sebagai sekedar contoh bahwasanya mungkin bagi suami yang tadinya mengharapkan sesuatu yang ideal ya, rumah rapi, bersih dan sebagainya, suaminya sendiri juga tidak begitu paham misalnya ternyata bahwasanya punya anak kecil itu susah sekali untuk selalu dalam keadaan rapi dan bersih, apalagi tidak ada misalnya yang membantu ya. Baru dibersihkan nggak sampai 1 menit sudah tumpah lagi ya, baru dirapikan belum sampai 1 menit sudah berantakan lagi. Itu adalah hal yang perlu dipahami di dalam berumah tangga juga. Kemudian setelah secara psikis disiapkan, kemudian yang persiapan berikutnya adalah bahwasanya tadi ilmu kerumah tanggaan juga perlu masuk ya kepada keluarga yang baru ini ya. Pengalaman ya, banyak sekali hal-hal yang pasti dia itu kaget ya, pasti dia itu kaget dengan kondisi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya ya. Artinya mungkin masa ya kalau alhamdulillah misalnya diberikan keturunan dalam waktu cepat ya, mungkin dari masa pernikahan baru berapa bulan dia sudah harus mengandung, kemudian ternyata melahirkan, begitu melahirkan ternyata berat secara fisik ya. Maka itu nasihat saya setelah psikis, kemudian ilmu kerumah tanggaan, kemudian yang paling penting adalah keduanya terbuka ya, antara suami dan istri, bahwa apa yang ada di rumah itu adalah pekerjaan bersama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau sudah di rumah ya, kalau sudah di rumah maka melakukan pekerjaan seperti salah seorang di antara kalian ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memperbaiki sendal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah ya berbincang-bincang. Ada di waktu-waktu tertentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan untuk berbincang dengan istrinya. Nah, saat-saat itulah istri juga mengungkapkan kepada suami tentang permasalahan-permasalahan rumah tangga yang memang menjadi pekerjaan bersama. Insya Allah dengan seperti itu akan semakin menjadi ringan. Kalau secara psikis mungkin sudah selesai ya, kemudian ilmu kerumah tanggaan mungkin sudah selesai, kemudian terjadi kesepahaman antara suami dan istri ya, maka insya Allah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, salatun hakun 'alallahi 'aunuhum ya, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu mereka. Salah satunya adalah an-nakihu yuridu al-afaf, yaitu seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya ya. Setelah itu maka jangan lupa ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat secara umum ya. Maka kadang ibunya ya, mertuanya di dalam hal ini juga ikut melihat dan ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau itu sudah selesai nanti insya Allah kembali lagi masalah hafalannya, insya Allah kembali lagi ada kesempatan belajar, sudah bisa mengatur waktunya. Itu insya Allah hanya masalah timing, hanya masalah waktu. Nanti kalau sudah bisa mengatur lagi, insya Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada semangat yang sebelumnya. Wallahu taala. Masya Allah. Taib kalau atas jawabannya, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz kami bacakan dari hamba Allah di Amerika, Ustaz. Amerika Serikat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Qadarullah, kami punya anak yang mempunyai autis. Sekarang umurnya 9 tahun. Alhamdulillah sudah hafal bacaan sholat dan gerakan-gerakannya, dan juga sholat-sholat pendek, Ustaz. Namun selama sholat sangat sulit untuk diam. Ada saja gerakannya yang seperti menggaruk atau lihat kanan kiri walaupun sudah diingatkan berkali-kali. Bagaimana
beban syariat bagi anak kami dan juga tugas syariat kami dengan dikaruniai anak autis Ustadz. Dan juga mohon nasihatnya Ustadz karena kami juga khawatir atas maraknya bully di negara kita ini Ustadz kepada anak autis. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ya. Barakallahu fikum. Anak adalah karunia, alhamdulillah. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya, dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Segala yang diupayakan oleh orang tua di dalam mendidik anak adalah bagian dari mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah akhuna, saudara kita ini sudah mengupayakan. Kalau saya tidak salah tangkap, inti pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana dengan keterbatasan itu misalnya dalam sholat, ya. Ya, tentu seseorang mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Pengertian ini adalah bahwa apa yang sudah maksimal kita lakukan, ya, itulah yang dibebankan kepada kita. Ya. Sebagaimana seorang yang sholat misalnya, ya, dia tidak mampu dengan berdiri, maka dia dengan duduk. Dia tidak mampu dengan duduk, maka dia dengan berbaring. Demikian juga dengan anak yang autis, ya, dia punya hal-hal yang tertentu, yang spesifik, yang butuh proses lama, ya, dan pembiasaan yang cukup lama. Maka selama kita dalam rangka itu, insya Allah kita sudah melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan al-ajiz, yaitu seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu, maka dia melakukan semampu yang dia bisa, ya. Gerakan-gerakan yang banyak itu berbeda antara orang yang normal dengan orang yang misalnya punya penyakit tersendiri, ya. Berbeda juga dengan orang yang punya kebutuhan khusus seperti itu, ya. Buat orang khusus, maka untuk diam konsentrasi baik di sholat ataupun di luar sholat bisa dalam waktu yang lama. Tapi anak yang seperti itu memang tidak bisa. Maka fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang kedua, poinnya adalah tentang bullying, ya. Tentang bully mungkin terhadap anak-anak seperti itu, ya. Bahwa di antara ajaran syariat Islam adalah i'anat zal hajat, ya, menolong orang yang membutuhkan bantuan, ya. Orang yang membutuhkan bantuan ini bermacam-macam, ya. Ada yang membutuhkan bantuan secara materi, ada yang membutuhkan bantuan secara psikis, ada yang membutuhkan bantuan di dalam berbagai hal. Maka namanya saja adalah anak berkebutuhan khusus. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara khusus, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang lain, ya. Maka kita sangat sayangkan terhadap adanya bullying, terutama terhadap anak-anak yang seperti itu. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika tidak menyambut Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ya. Datang punya kebutuhan dan ingin diajarkan. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyambut itu, masih fokus kepada para pemuka Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya. Berarti kita harus memberikan perhatian, ya. Maka separuh dari akhlak itu adalah al-kafu anisyarri, ya. Separuh dari akhlak itu adalah kita menahan berbuat buruk kepada orang, ya. Jadi kalau kita nggak bisa bantu, maka jangan melakukan bullying, ya. Maka itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Kemudian nampaknya juga perlu mencari beberapa sekolah, misalnya ada satu sekolah itu sangat memperhatikan. Memang secara undang-undang, secara
peraturan pemerintah, sekolah tidak boleh menolak anak-anak yang seperti ini. Tetapi masing-masing sekolah kadang-kadang mempunyai kesiapan yang berbeda. Tapi ada sekolah-sekolah yang istilahnya punya shadow, punya orang yang khusus. Jadi dia berada di satu kelas umum pun, bukan kelas khusus autis, itu ada pembimbingnya khusus. Ya, ada satu sekolah misalnya sangat perhatian terhadap seperti itu. Bahkan bukan cuma gurunya pada akhirnya yang membantu, anak-anak yang satu kelas pun sudah terbiasa dengan kekurangan-kekurangannya dan ikut membantu untuk perkembangan dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang mimbab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Nah, alhamdulillah pertanyaan berikutnya Ustaz dari Solikin di Banyumas, Jawa Tengah Ustaz. Bismillah. Ustaz boleh bertanya bagaimana cara menghafal Al-Quran dan apakah ada doa khusus supaya mudah untuk menghafal Al-Quran Ustaz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ingat, nampaknya pernah saya jawab pertanyaan ini, tapi yang jelas saya ulangi kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, bahwasanya tidak ada doa yang khusus di dalam menghafal Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang yang mempunyai azam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kemudahan kepada banyak orang di dalam menghafal Al-Quran, bahkan mulai menghafal usianya sudah 60 tahun, bahkan kita dengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pun hafizahullah ta'ala mulai menghafal dalam usia yang juga sudah artinya cukup banyak usia beliau, ya, tapi mampu menghafal Al-Quran, ya. Ada kita dapatkan banyak saudara-saudara kita yang ternyata dia berprofesi sebagai bahkan hanya penjaga sekolah, mampu menghafal Al-Quran. Ada yang berprofesi sebagai penjaga masjid, mampu menghafal Al-Quran. Jadi doa secara khusus tidak, ya, tetapi secara azam, apabila sudah berazam, maka insya Allah Allah akan membantu. Kemudian lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, ya. Sebagai salah satu contoh, misalnya tidak tergesa-gesa di dalam menghafalnya. Kemudian yang kedua, misalnya dengan cara membaca secara berulang-ulang. Ada yang dengan cara membaca sampai 20 kali, bahkan 40 kali, bahkan 60 kali lembaran yang ingin dia hafalkan, ya, benar-benar dibaca dan dilihat, bahkan ada yang sampai ratusan kali, ya. Maka itu akan sangat menghafal. Kemudian dimulai yang akan menjadi hafalan besok pagi itu sudah dibaca di malam hari sebelum dia tidur, ya. Kemudian di pagi hari dia menghafalkan baru, ya. Kemudian dia menyetorkannya, kemudian dia melakukan murajaah terhadap hafalan yang telah lalu di waktu sore misalnya. Nah, yang seperti itu juga terbagi-bagi, misalnya orang membaginya ke dalam juz atau ke dalam hizib, bisa ditanyakan kepada mereka para muhafidz, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz akan kami bacakan lagi dari ya, sepertinya ada penelpon yang sudah masuk Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, nampaknya sudah terputus Ustaz, qadarullah Ustaz. Tapi kita bacakan kembali dari website Dewan Fatwa Ustaz, dari Ummu Haya di Bekasi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum wakaf Al-Quran ingin memberikan kepada anak agar semangat dalam membacanya? Syukron Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Wakaf
Al-Quran terhadap anak agar anak semangat di dalam membacanya. Ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Wakaf itu sah saja dari orang tua, tapi yang pertama maksudnya nafkah ini kan tanggung jawab orang tua, ya. Dan itu meliputi utamanya adalah makan, kemudian pakaian, kemudian papan, ya, tempat, ya, dan hal-hal yang terkait. Jadi beberapa hal yang terkait dengan masalah perkembangan anak ini tentunya adalah termasuk nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tua, ya, utamanya adalah bapak, dan dalam hal ini kemudian ikut serta ibu mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi kalau misalnya anak dihadiahi atau dibelikan Al-Quran, ya memang sebaiknya seperti itu, apalagi ibunya misalnya benar-benar mengkhususkan untuk kemudian dia tenang menghafalkannya, maka insya Allah termasuk niatan yang sangat baik. Lebih dari itu, bahwa wakaf dari orang tua juga hukumnya sah, ya. Yang tidak boleh itu adalah memberikan pemberian kepada anak dengan cara tidak adil, itu tidak boleh, ya. Tetapi adil itu sendiri dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing. Jadi Rasulullah SAW marah kepada salah seorang sahabat yang memberikan sebuah barang kepada anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau berikan semua anakmu yang seperti itu? Ketika dijawab tidak, maka Rasulullah SAW murka. Artinya harus adil, tetapi adil itu kembali kepada kebutuhan masing-masing, ya. Karena kebutuhan anak besar tidak sama dengan anak kecil, kebutuhan anak di pesantren tidak sama dengan yang tidak di pesantren, dan seterusnya. Ya. Tapi ala kulli hal, seandainya terjadi wakaf karena dibutuhkan kepada anak, ya, maka itu juga sah saja. Dan wakaf itu adalah menahan, ya, menahan sebuah barang agar manfaatnya itu adalah dimanfaatkan dalam rangka qurbah lillah, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya berupa barang, berupa bangunan, dan seterusnya. Dan wakaf termasuk di antara sedekah yang paling banyak manfaatnya, ya. Termasuk 7 hal yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalir pahala mereka setelah mereka yang melakukannya meninggal adalah mushaf, ya, atau mushafan warathahu, atau mushaf yang dia berikan atau peruntukkan untuk manfaat bagi kaum muslimin secara umum, bagi anaknya dia, ya. Maka itu termasuk yang sangat baik dan pahalanya terus mengalir, seperti itamata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salah, ya. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, yaitu pahala amal jariyah. Jadi boleh dan sah saja, dan juga jangan lupa bahwasanya nafkah anak-anak adalah kewajiban dari orang tua, dan itu adalah termasuk dari hal-hal yang menurut Allah, wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Berikutnya mohon izin kita bacakan dari Amatullah di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ada seorang remaja sejak SMA beliau selalu sangat haus akan ilmu agama, semangat menghafal Al-Quran dan hadis. Namun Ustadz, beliau ini selalu tidak sabar dan selalu tidak puas. Setiap kali mendengar taklim selalu merasa sangat ingin menjadi orang berilmu seperti Ustadz. Sedangkan beliau perempuan dan merasa tidak seleluasa kaum lelaki untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Tapi dalam satu sisi beliau takut menjadi orang yang tergesa-gesa, sangat membutuhkan penceramahnya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, mahmun mani la yashba'an, ya.
ada dua yang tidak pernah puas, yaitu yang pertama adalah talibu ilmin, yang kedua adalah talibu malin. Ya, yang pertama adalah orang yang mencari ilmu dan yang kedua adalah orang yang mencari harta. Alhamdulillah, saudara kita ini digolongkan insyaallah taala ke dalam golongan yang pertama, yaitu talibu ilmin. Maka pelihara terus semangat tersebut, ya. Akan tapi bahwasanya ilmu syar'i itu tujuannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh kita ingin alim seperti fulan, ingin memberikan kajian seperti fulan, ingin banyak memberikan manfaat seperti fulan, selagi itu dalam rangka ibtigha'a wajhillah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ya, mengisyaratkan kepada kita tentang tujuan bagaimana berilmu, ya, berilmu tentang din, ya. Bahwa itu dimaksudkan adalah dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka yang lain-lain, ya. Kemudian juga ada nasihat dari para ulama bahwasanya kadang-kadang kita berupaya untuk memberikan manfaat ilmiah kepada siapapun, walaupun tidak harus dikenal oleh orang banyak, ya. Karena zaman kita atau masa kita adalah masa di mana orang juga sangat mudah menyebarkan ilmu dan sangat mudah pula untuk menjadi masyhur insyaallah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kadang-kadang seseorang menginginkan dengan ilmunya itu wajh Allah, tetapi datanglah syaitan, ya. Datanglah godaan-godaan sehingga kita ingin menjadi seorang alim dalam arti hanya mengetahui dan dikenal sebagai seorang alim, tetapi mungkin kita tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya para ulama menasihatkan, di antaranya bahkan para nabi, ya. Para nabi itu banyak yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwasanya kadang-kadang ilmu itu yang penting adalah untuk raf'ul jahal anin nafas, yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri, ya. Karena memang fardhu ain bagi kita, utamanya untuk hal-hal yang wajib untuk kita amalkan, fardhu ain. Maka niatnya adalah raf'ul jahal anin nafsi, kemudian baru yang kedua adalah dalam rangka juga menegakkan syariat Allah sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Jadi yang paling pertama adalah untuk kita amalkan, kemudian kita menyebarkan. Dan tidak didapatkan ilmu itu dengan tergesa-gesa, ya. Al-ajalatu minasyaitan, ya. Bahwa di dalam masalah ilmu, para ulama menyebutkan tentang tahapan-tahapannya, marhalah demi marhalah, tahapan demi tahapan. Kita saja mungkin sama, ya, masih dalam marhalah bidayah, masih dalam, ya Allah, masih sangat pemula, dan ternyata memang harus sesuai dengan tangga-tangganya, ya. Ilmu umum saja seperti itu, apalagi juga ilmu syar'i, ya. Misalnya kita berbicara tentang fikih, ya, bagaimana kita belajar dari matan yang sangat ringkas, kemudian dari satu syarah saja, ya. Setelah itu baru meningkat kepada ilmu yang berikutnya, ya. Kemudian meningkat lagi dalam masalah hadis juga demikian. Jadi tidak ada faedahnya kita tergesa-gesa di dalam masalah ilmu. Justru al-hilmu wal anat, ya, kita pelan-pelan di dalam masalah belajar sebagaimana diarahkan oleh para ulama, dan itulah insyaallah taala yang bermanfaat untuk kita sehingga kita bisa mengamalkan bagi diri kita, itu yang paling utama. Kemudian kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk memberikan faedah kepada orang lain, maka kita memberikan faedah, karena itu juga bagian dari tugas. Tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah kita menyebarkan apa yang kita tahu, ya. Kita menyebarkan apa yang kita punya ilmu tentangnya, bahkan kita diminta untuk tidak menyebarkan apa yang kita tidak tahu tentangnya. Wallahu taala a'lam. Tim Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibnu Khairul di Sumatera Selatan, Kota Prabu Mulih. Assalamualaikum Ustadz, saya guru seni budaya di sebuah sekolah negeri. Seni budaya dalam kurikulum Kemendikbud adalah ada pelajaran seni rupa, musik, tari, teater. Sejak mengenal sunnah, saya tinggalkan materi musik, tari, teater, gambar makhluk, dan patung. Saya hanya mengajar materi pelajaran yang halal saja, seperti gambar pemandangan, gambar tumbuhan, gambar bangunan, kerajinan tangan, dan materi-materi halal lainnya. Apakah saya tak amanah dalam pekerjaan saya ini, Ustadz? Kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan? Mohon nasihatnya, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan sebaik-baik orang adalah yang bekerja hasil jerih payahnya sendiri, ya, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka apabila seseorang berprofesi sebagai guru, maka dalam kapasitasnya sebagai sebuah profesi, dia pun mengambil rotib atau mengambil manfaat, itu adalah salah satu di antara pekerjaannya. Lebih dari itu adalah bahwasanya seseorang berprofesi sebagai guru, maka berkesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga untuk tidak menyampaikan kecuali yang baik, untuk tidak menganjurkan kecuali yang halal, untuk tidak mengarahkan kecuali agar mereka, anak didik itu, dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang merusak, ya. Karena memang itulah tugas guru. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan akan satu zaman di mana orang menghalalkan musik yang ternyata banyak mudaratnya. Dan insya Allah taala sebuah pekerjaan itu, ya, kalau secara global atau secara garis besarnya adalah baik, ya, kemudian hal-hal yang tidak baik itu bisa dihindari, maka itu termasuk yang halal. Wallahu taala alam, karena dia hukumnya adalah hukum tabi' atau hukum yang mengikut, ya. Yang jelas bisa dihindari, maka hindarilah. Dan kadang-kadang orang disempitkan oleh satu pandangan bahwasanya seni itu adalah selalu berkaitan dengan menggambar makhluk hidup atau berkaitan dengan alat musik. Padahal seni itu banyak sekali, ya. Bahkan ketika sebagian pendidik atau sebagian orang yang terjun di dunia pendidikan mengatakan bahwasanya musik itu bisa mencerdaskan otak, maka ternyata sudah terbantahkan dengan para ahli, orang yang juga hebat. Ternyata mereka adalah orang yang memenuhi hatinya, otaknya, pikirannya dengan membaca ayat Al-Quran, ya, dan dengan lantunan Al-Quran, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, ya, tidak termasuk bagian dari kami orang yang tidak membaca dengan baik Al-Quran, ya. Maka lebih baik kita mengarahkan seni itu kepada perkara-perkara yang jelas bermanfaat dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
menggambar juga demikian. Apakah yang digambar itu selalu harus makhluk hidup? Kalaupun terpaksa kan bisa dijauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara wajah, ya, sehingga tidak ada malamih wajah, ya, maka itu lebih selamat, karena bagi yang menggambar seperti itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan pada hari kiamat kelak. Ya, itulah yang bisa dilakukan insya Allah oleh antum. Jadi berbuat baiklah di mana antum berada, dan sebisa mungkin hindari perkara-perkara yang diharamkan dan memang nyata-nyata bermadarat, khususnya apalagi buat anak didik yang sedang berkembang otaknya, yang sedang berkembang wawasannya, ya. Buatlah seni itu sebaik mungkin, tapi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka hikmah, pengabdian untuk Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Mohon izin Ustaz untuk bacakan pertanyaan berikutnya dari Faris Imanuddin di Purbalingga, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah menyetel murotal sebagai pengganti musik saat hajatan dan melancarkan hafalan? Syukron Ustadz. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaik-baik yang kita hafal adalah kalam Allah. Sebaik-baik yang kita baca adalah kalam Allah, sebaik-baik yang kita dengar adalah kalam Allah, ya. Tapi untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka ada adab-adabnya, ya. Apabila seseorang misalnya memutar murotal misalnya di masjid misalnya, maka orang semuanya mendengar. Itu pun kalau ternyata mengganggu, ya, maka ternyata tidak dibolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang yang mengganggu orang lain di dalam beribadah. Bukankah masing-masing dari kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kullun munaji rabbahu au kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau murattal untuk membantu hafalan Al-Quran, ya, kan adab memutar Al-Quran itu adalah untuk kita dengarkan. Nah, kita memutarnya untuk kita dengar, untuk membantu hafalan, maka boleh, ya, maka boleh. Tapi apakah itu bisa menjamin, ya, bahwa orang-orang yang datang ke walimah, karena di walimah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan adanya nasyid, ya. Selama nasyid itu adalah benar-benar nasyid Islamiyah, kemudian memakai dof, ya, disitulah saatnya kita boleh melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah sebaiknya yang dilakukan. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Santi Mulyati di Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, bismillah. Apa hukumnya bila pria ataupun wanita bekerja sebagai pengajar di sekolah yang masih ada campur baur antara murid laki-laki dan murid perempuan Ustaz? Halalkah gajinya? Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Allah Ta'ala alam, nanti ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu. Ya, Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Iwan di Ustaz, akan kami bacakan pesan berikutnya dari Iwan di Ambon, Maluku, Ustaz. Barakallahu. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bismillah. Mau tanya masalah sholat, apa batasan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah bagi imam? Karena anak pernah sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu tidak ada huruf ain. Semua disapu rata pakai alif, Ustaz. Apakah itu tidak merubah makna ya Ustaz? Barakallahu fikum.
Ya, fikum barakallah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaitannya dengan membaca Al-Fatihah, kita paham bahwasanya Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya. Maka kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap Al-Fatihah dan juga rukun-rukun yang lainnya, artinya dibandingkan dengan perkara-perkara wajibat dan mustahabat di dalam sholat. Ya. Oleh karenanya para ulama membahas dalam masalah ini, ya, yaitu tentang membaca lahan. Ya. Lahan itu artinya adalah membaca yang tidak sesuai, apakah lahan itu adalah sampai pada merubah makna atau tidak merubah makna. Ya. Dan itu yakin banyak terjadi, ya, khususnya kita di negara Indonesia. Ya, maksudnya karena kita bukan orang Arab asli, tetapi kita berusaha untuk membaca sebagaimana huruf-huruf Arab itu diucapkan dalam bahasa Arab sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Ya. Nah, merubah makna itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kata-kata ihdina, ya, tunjukilah kami. Tapi dia membaca diganti harokatnya menjadi ahdina, ya, yaitu berikanlah apa namanya waja'akumun nadhir kami, ya kan? Ya, itu merubah makna jelas. Ya, maka itu apa namanya? Kalau orang mengetahui dan tidak ada uzur, jelas keliru, ya, tidak sah salatnya. Ya. Kenapa saya katakan tidak ada uzur? Nanti ada hukum orang yang ya ma'zur, dia tidak bisa memang mengucapkan kecuali misalnya dengan ucapan sebisanya. Tapi kalau tidak merubah makna, contohnya antara walaupun alhamdu tetapi dibaca alhamdi misalnya, juga sama berubah harokatnya, tetapi tidak sampai pada merubah makna. Wallahu taala alam, ya, huruf alif dan huruf ain di situ bisa jadi juga ada yang merubah makna, tapi bisa kembali kepada kalam Arab dalam hal ini. Ya. Intinya kalau merubah makna maka tidak semestinya dijadikan imam, apalagi, ya, tidak sah kalau dia tidak ada uzur. Ya. Kemudian masing-masing harus berusaha untuk belajar mengucapkan. Sebagian fuqaha sampai membahas, ya, kita di dalam memfasihkan, ya, dhat pada dhalin itu dengan za juga hampir sama. Tapi karena makhrajnya berdekatan, maka sebagian fuqaha mengatakan tidak mengapa itu, ya. Nah, khususnya bagi kita ini orang-orang yang sedang belajar, khususnya orang-orang Indonesia yang kefasihannya mungkin selalu harus diupayakan, maka apabila dia berusaha sekuat tenaga dan sudah berusaha dan terus harus berusaha sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus terlalu berusaha, ya. Nah, sejauh itu kadang-kadang dia dijadikan oleh seseorang menjadi imam, ya. Al-ajiz, orang yang tidak mampu, maka itu ma'dzur, ya, artinya orang yang diberikan uzur, ya, sah salatnya. Maka sebagian fuqaha mengatakan bahwa orang yang mendapatkan uzur untuk dirinya, artinya ya dia ma'dzur sudah, bacaannya memang semaksimalnya seperti itu, berarti salatnya ma'dzur, ya, sah salatnya. Yang sah salatnya bagi dirinya, maka berarti sah juga bagi orang lain, artinya bagi apa namanya, makmum. Walaupun ahlul ilm juga mengatakan bagi orang yang lebih ngerti, lebih fasih, ya, kalau bisa dialah yang jadi imam, karena aqra'ukum fi kitabillah, ya, yang paling apa namanya bagus bacaannya terhadap kitab Allah, ya. Kalau dia tidak bisa kecuali jadi makmum, ya dia harus mencari apa namanya tempat yang lain, ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan sampai seperti itu. Intinya kembali kepada al-ajiz. Kalau al-ajiz yang tidak mampu sudah semaksimal dia, kadang-kadang ada banyak orang tua misalnya, ya, kita baru mengajarkan bahkan membaca huruf Al-Quran, ya, ya, dia di rumahnya mungkin jadi imam, ya, ya sudah ma'dzur dia, karena dia ajiz memang
semampunya seperti itu. Tetapi kalau kembali kepada kita adalah bahwasanya kita harus berusaha sebisa mungkin, dan yang membatalkan sholat adalah lahan yang sampai pada merubah makna. Wallahu ta'ala a'lam. Saya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abdullah di Banten, Tangerang Selatan. Ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, mohon izin Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah. Ustaz, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi peraturan di sekolah yang menyuruh siswa laki-laki agar memakai celana panjang yang menutupi mata kaki, Ustadz? Apakah saya harus menaatinya atau tidak? Dan kebetulan sekolah saya tersebut adalah sekolah negeri. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Khususnya untuk anak-anak, mungkin dia tidak hanya terpaut dengan dirinya sendiri, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, ya, tetapi juga bisa dijembatani dengan mendiskusikan, dengan menjelaskan. Dan ingat bahwasanya yang dimaksudkan dengan isbal itu adalah ma'asfala minal ka'bain, ya, yang lebih rendah dari ka'ab atau dua mata kaki, ya. Ya mungkin kalau sudah dijelaskan, kadang-kadang mungkin gurunya nerima, oh kan ternyata hadisnya benar, oh ternyata itu bukan. Kadang-kadang orang selalu menisbatkan itu dengan radikalisme, dengan terorisme, ya. Ya enggak lah gitu ya. Kita hanya ingin melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syariat Allah Subhanahu wa taala selain tidak isbal adalah tidak boleh menteror, ya. Ya. Jadi kadang-kadang tercampur itu persepsi orang itu. Kalau begini pasti begini, ya. Kalau dia itu tidak isbal berarti cenderung radikal. Kalau cari radikal itu hubungannya sama teror, itu ilmu gaduk yang sangat ngawur, ya. Tidak seperti itu, karena syariat itu adalah kamil, sempurna. Di antara syariat itu adalah jenggot, di antara syariat itu adalah tidak isbal, di antara syariat itu adalah berpakaian rapi, di antara syariat itu adalah menghormati guru, di antara syariat itu adalah berpakaian sopan, di antara syariat itu adalah menjauhi pakaian yang sangat ketat, di antara syariat itu adalah bagi wanita tidak membuka aurat, di antara syariat itu adalah memakai jilbab dan seterusnya. Jadi saya nasihatkan untuk berkomunikasi sama gurunya, kemudian selama dipanjangkan tidak di bawah mata kaki, ya insya Allah barangkali itu salah satu di antara jalan keluar yang sementara bisa dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan alhamdulillah pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz. Minta maaf. Hekotizam azanillah wa yakum, dan demikianlah live interact pada hari ini, dan kami juga mohon maaf untuk ketidaknyamanannya karena kondisi terjadi pemutus, ada sinyal yang mungkin kurang bagus di daerah live pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita dan bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala jam 8 malam, pembahasan tentang keimanan, doa, dan zikir. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf bila ada kekurangannya, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik. nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.